Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Zainal dari UPTD SMP Negeri 5 Baru, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di UPTD SMP Negeri 5 Baru. Dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini, saya berada dalam bimbingan Bapak Irham SPD NPD selaku fasilitator dan Bapak Rapetang SPD selaku pengajar praktik. Adapun latar belakangnya, yaitu tindakan aksi nyata ini didasari oleh keinginan untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan penerapan konsep-konsep inti budaya positif di kelas atau di sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif serta mendisiplinkan murid dengan konsep inti budaya positif melalui pembiasaan sehari-hari di kelas atau di sekolah. Yang menjadi tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu guru berkolaborasi dengan baik dalam mewujudkan konsep inti budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila. Terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru dan murid. Keyakinan kelas yang sudah disepakati dijalankan secara konsisten oleh guru dan murid. Permasalahan murid dapat terselesaikan melalui penerapan segitiga restitusi. Terdapat perubahan perilaku dan karakter sesuai keyakinan kelas. Suasana kelas menjadi menyenangkan. Adapun lini masa kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu mensosialisasikan kepada kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif kepada rekan guru. Kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas dalam membuat keyakinan kelas pada kelas masing-masing. Kemudian melakukan refleksi dan tindakan perbaikan. Dalam kegiatan aksi nyata ini, saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, wali kelas, murid, dan sarana dalam melakukan diseminasi aksi nyata. Berikut video kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di UPTD SMP Negeri 5 Baru pada tanggal 11 Juni tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Abidin SPD NPD selaku Kepala UPTD SMP Negeri 5 Baru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh staf UPTD SMP Negeri 5 Baru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir di tempat ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru yang meluangkan waktunya dalam membersamai kami dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Baru dari UPTD SMP Negeri 5 Baru akan melakukan pengembasan budaya positif. Untuk lebih mengekseskan waktu, kami memohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10, Bapak Ibu guru dan staf yang sempat hadir ini dalam rangka diseminasi praktik baik dari calon guru penggerak. Alhamdulillah kita punya talenta
talenta teman-teman kita di rumah ini berhasil masuk dalam pengembangan diri yang dicanangkan oleh Kementerian berkaitan dengan guru, berkaitan dengan perkuliahan di sektor pendidikan mulai dari SD sampai SMP SMK. Kita seharusnya karena ini diseminasi memberikan praktek-prakteknya. Saya kira dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi aksi nyata dari calon penggerak Ibu Marsani dan Pak Senat saya nyatakan dibuka secara resmi. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dan apa yang disampaikan nanti bisa kita tindak lanjuti dalam pelaksanaan tugas dan kita pada saat nanti mengajar baik itu guru mereka maupun guru-guru 2013. Kembali kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam melakukan pembebasan diseminasi aksi nyata mengenai budaya positif. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di UPTD SMP Negeri 5 Baru. Oke, jadi sebelum saya memulai kita lanjut kepada disiplin positif supaya aura-aura positif hadir di lingkungan kita. Saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk tersenyum selama 30 detik. Jadi instruksinya Bapak Ibu bisa berdiri terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu saling bertatap, kemudian tersenyum selama 30 detik. Belum disuruh tersenyum sudah tersenyum. Oke, mereka langsung semua. Oke, sebenarnya tujuan ini adalah menghadirkan aura positif di dalam forum ini ya. Jadi ini tujuan utama kita, tersenyum supaya disiplin positif juga bisa terwujud di sekolah kita. Oke, jadi sebelum saya memulai, mari kita membuat kesepakatan forum. Jadi di dalam forum ini ada 3 kesepakatan yang saya sudah tampilkan. Ada 3 kesepakatan forum yang saya tampilkan. Ini sifatnya tidak permanen. Ini cuma contoh kesepakatan. Jadi dalam forum ini saya ingin kita semua menyepakati suatu kesepakatan yang akan kita laksanakan di dalam forum ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang kita harus sepakati dalam forum ini? Oke, yang pertama saya tampilkan itu adalah saling menghargai. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan yang saya tawarkan? Oke, kemudian yang kedua tertib. Oke, yang ketiga menjadi pendengar yang baik. Atau jadi kalau Bapak Ibu setuju kita permanenkan. Kemudian kalau ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan silakan. Kira-kira apa yang ingin disepakati? Oke, coba Ibu sekali. Pada saat meninggalkan forum, sebisanya meminta izin. Oke. Meminta izin ketika Meninggalkan forum. Ada lagi yang ingin menambahkan kesepakatan kelas kita, kesepakatan forum kita? Jadi kita akan membahas tentang budaya positif. Oke. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Oke, apa Ibu? Kebiasaan yang baik. Oke, budaya positif katanya adalah kebiasaan yang baik. Berikan aplaus untuk Ibu.
Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun konsep utama dari budaya positif itu terdiri atas 7 poin. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin masih ada beberapa konsep utama budaya positif yang masih tabu di dalam pikiran Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan membahas satu persatu mengenai konsep utama budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira di antara Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengajar kurikulum Merdeka tentunya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari perubahan paradigma tersebut, sebenarnya kita selama ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Ini adalah kalau kita mengontrol murid sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Jadi di dalam perubahan paradigma baru ini maksudnya awalnya kita menganggap bahwa kita sebagai guru berkuasa untuk memaksa murid harus melakukan A, murid harus melakukan B, murid harus melakukan C. Padahal sebenarnya murid itu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Jadi di ilusi ini mengontrol murid, kita berikan kebebasan kepada anak didik kita belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu sebenarnya adalah ilusi. Jadi saya bacakan dulu penjelasan dari yang kedua. Penguatan positif atau biasa disebut dengan bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar tidak mengulangi suatu perilaku tertentu. Terkadang kita berpikir ketika kita membujuk siswa kita, membujuk anak didik kita, itu adalah hal yang paling bagus. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Anak-anak kita nanti jadinya ketergantungan dengan kita. Anak-anak kita nantinya baru mau berubah ketika kita bujuk. Terkadang anak kita menunggu untuk dibujuk baru melakukan perbuatan yang baik. Jadi ini adalah sebuah ilusi. Kemudian selanjutnya, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga masih sering terjadi. Terkadang ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita langsung membuat anak didik kita merasa bersalah. Karena kita pikir dapat mengembangkan karakter anak didik, ternyata ini adalah ilusi. Ternyata membuat anak kita merasa bersalah itu menjatuhkan rasa percaya diri anak kita. Misalnya, Zulkarnain, saya kasih contoh anak didik satu misalkan. Zulkarnain, kenapa kamu selalu membuat bapak dimarahi kepala sekolah? Kamu memang tidak ada gunanya. Anak didik tersebut tentunya merasa paling buruk di antara temannya, sehingga anak didik kita itu bisa saja berpikir, saya sudah terlanjur jelek, untuk apa lagi saya berbuat baik. Jadi itu adalah ketika kita membuat anak kita merasa bersalah, bisa saja anak kita semakin melakukan kesalahan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak berpikir bahwa selama ini kita melakukan memaksa anak didik itu adalah suatu hal yang wajar.
tetapi itu bisa mematikan karakter anak didik kita. Oke, selanjutnya tentang disiplin positif. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah menganggap disiplin itu adalah melakukan kesalahan, dikaitkan dengan kesalahan-kesalahan. Padahal sebenarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasa ketika kita berbicara disiplin, yang kita ingat itu adalah pelanggaran-pelanggaran. Namun sebenarnya disiplin ini adalah proses pembelajaran. Oke, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, artinya motivasi yang muncul dalam dirinya, bukan berdasarkan paksaan, pujian ataupun hukuman. Nanti kita bahas di belakang ini. Oke, jadi sebenarnya anak kita itu melakukan kesalahan karena anak kita itu ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, di mana kebutuhan dasar manusia bukan cuma anak didik kita, tapi kita juga sebagai guru memiliki kebutuhan dasar, di mana kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan dan penguasaan. Jadi anak didik kita mungkin melakukan kesalahan karena ingin memenuhi salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi di dalam disiplin positif ini kita diarahkan untuk menangani anak-anak kita dengan cara yang positif. Adapun motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri atas 2, ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Jadi motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Di dalam motivasi ekstrinsik ini terdiri atas 2. Terkadang anak-anak kita melakukan kegiatan karena mengikuti apa maunya kita, karena mereka takut untuk mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mungkin orang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita juga dulu terkadang ingin melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Sebenarnya itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Yang diharapkan sekarang di dalam paradigma baru itu adalah memunculkan motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan keinginan kita sendiri, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan pula karena takut mendapatkan hukuman. Oke. Jadi kita lihat konsep disiplin di sini ada 2 konsep ya. Di dalam konsep disiplin ini mempunyai 2 identitas. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Pertama kita lihat identitas gagal. Kalau identitas gagal itu hukuman dan penghargaan. Jadi di dalam hukuman mungkin sudah kita ketahui semua bahwa hukuman itu adalah identitas gagal. Hukuman itu ciri-cirinya itu tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Artinya hukuman ini langsung ditentukan oleh guru tanpa kesepakatan dari murid kita. Kemudian hukuman itu sifatnya menyakitkan, membuat murid takut, memaksa dan murid menjadi rendah diri. Jadi ini identitasnya gagal. Kemudian yang menjadi paradigma baru itu adalah ternyata selama ini ketika kita memberikan penghargaan kepada
kepada anak didik kita itu sebenarnya memberikan identitas gagal kepada anak didik kita. Jadi penghargaan ini sifatnya tidak efektif, dapat merusak hubungan atau sifat iri, misalkan dalam hal perhentian. Terkadang di kelas kita memberikan rating kepada anak didik kita itu dari segi kognitif saja, sehingga anak yang lain merasa iri dan bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalkan karena ingin seperti temannya yang bikin satu, anak tersebut berusaha membuat catatan kecil, membuat contekan, itu membuat karakter anak menjadi gagal. Jadi selama ini kita berpikir bahwa perankingan itu efektif, ternyata itu sebuah ilusi. Kemudian penghargaan ini merampas hak menghargai diri. Jadi penghargaan dapat merampas menghargai diri. Kemudian selanjutnya dalam konsep disiplin dengan identitas sukses itu dilakukan dengan memberikan sebuah konsekuensi dan proses restitusi. Mungkin masih baru di Bapak Ibu tentang restitusi. Sebentar dijelaskan juga tentang restitusi. Jadi perbedaan tadi konsekuensi dengan hukuman kayak berstatus gagal. Kalau konsekuensi itu ciri-cirinya terencana atau sudah disepakati. Nanti saya tampilkan contohnya. Kemudian konsekuensi ini bersifat jangka pendek. Kemudian sedangkan restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah pada anak yang ciri-cirinya itu murid dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke, jadi saya akan masuk sedikit tentang restitusi karena ini hal yang baru tentang restitusi. Oke, restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid, di mana menurut Gossen pada tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Di mana ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita mengatasi permasalahan siswa dengan restitusi, kita tidak memaksa anak didik kita bilang besok kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi kita memberikan tawaran untuk mereka merubah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Di mana ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita mengatasi permasalahan siswa dengan restitusi, kita tidak memaksa anak didik kita bilang besok kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi kita memberikan tawaran untuk mereka merubah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi ini memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita. Di sini ada perbedaan contoh kasus murid terlambat masuk kelas. Perbedaannya ketika kita memberikan hukuman, ketika kita memberikan konsekuensi dan memberikan restitusi. Ada perbedaannya. Jadi ketika memberikan hukuman, misalkan guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 15 menit. Ini adalah hukuman. Kemudian guru menghukum murid tersebut dengan lari keliling lapangan sebanyak 5 putaran. Ini adalah bentuk hukuman yang dapat memberikan identitas gagal. Guru marah dan murid menjadi takut. Jadi kalau kita marah-marah dalam kelas itu adalah sebuah hukuman. Selanjutnya, konsekuensi itu adalah guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari ketertinggalan pelajaran pada saat jam istirahat. Misalkan ada yang
setelah jam kita ada waktu istirahat, anak didik kita diberikan kesempatan mengikuti ketertinggalannya selama 10 menit. Selanjutnya di dalam restitusi, di sini nanti kita belajar tentang keyakinan kelas, di mana guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru sifatnya terbuka dan menghormati murid, menghormati dirinya dan orang lain. Oke, jadi sebelum kita lanjut, saya coba mengetes pemahaman Bapak Ibu mengenai tindakan guru. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Jadi yang pertama itu tindakan guru kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat 10 menit. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi Bapak Ibu. Oke, berikan aplaus untuk Ibu. Oke, kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi atau hukuman? Oke, jadi konsekuensi. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman. Yang terakhir, push up 10 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJK. Ini konsekuensi atau hukuman? Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Bukan, pelajaran. Oke, perhatikan Bapak Ibu ya. Yang keempat ini sebenarnya adalah konsekuensi, karena ini berkaitan dengan pusat, berkaitan dengan pelajaran PJK. Jadi ini masuk ke dalam konsekuensi. Oke, berikan aplaus untuk Bapak Ibu. Oke, jadi kita lanjut ke posisi kontrol guru. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kita sebagai guru bisa sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang diharapkan sekarang itu posisi kontrol kita sudah sampai kepada posisi manajer. Jadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang ini kita diarahkan untuk bisa masuk ke dalam posisi manajer. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalkan di dalam posisi penghukum, kata-katanya, dasar kamu anak bandel, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu adalah posisi kita sebagai guru yang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya, ini kalimatnya itu dengan nada rendah. Contohnya, beberapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa banget sama kamu. Itu artinya membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, posisinya kalimatnya contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jadi ini mungkin yang sering saya lakukan, saya berusaha menjadi teman anak didik kita supaya mereka bisa terbuka dengan saya. Ternyata masih ada di atasnya yang lebih bagus, itu adalah manajer. Kemudian pemantau, itu contohnya itu adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ini setelah upacara diberikan kepada anak didik kita, memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk melengkapi atributnya. Selanjutnya di posisi manajer ini kita berusaha harus mencari tahu kenapa anak tersebut tidak lengkap. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di dalam manajer ini kita mencarikan solusi dan tindak lanjut kepada anak didik kita, bukan menghakimi.
jadi posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini kita kira posisi kita berada di mana? Sebagai teman. Oke, berikan apa untuk ibu. Jadi ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Jadi kalau ada kata-kata halusnya seakan-akan ini dari kata yahnya itu adalah menunjukkan bahwa kita memposisikan diri sebagai teman kepada anak didik kita. Oke, selanjutnya yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan pernah mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Membuat siswa masalah. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol itu tadi gua ada 5 sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pembuat rasa bersalah. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Oke, penghukum ya. Oke, selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, manajer berikan aplaus untuk semua. Selanjutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, jadi ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi yang tadi ada pemantau yang kedua ya. Oke, jadi kita perhatikan video posisi kontrol guru, bagaimana guru menangani anak didik kita. Mari kita perhatikan contoh 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia ibu dan bapak dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narek yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, jadi dalam video sebentar ini bagaimana cara penanganan guru terhadap siswa yang terlambat dengan menerapkan 5 posisi kontrol guru. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang ingin jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah
itu tadi adalah posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum. Selanjutnya kita lihat bagaimana posisi kontrol membuat diri kita merasa bersalah. Ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Bisa nggak ibu dia bisa minta kamu? Tuh, gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat kok. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Oke, jadi membuat merasa bersalah ini suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyerahkan murid. Kemudian dapat dari posisi pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah dengan identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya posisi guru sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Kamu bangunnya kayak kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Pikir sendiri posisi teman. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan Oke, jadi dalam posisi teman ini, guru suaranya terdengar ramah, kemudian cenderung bersendagura untuk menghangatkan suasana, sehingga murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan gurunya. rasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas Jadi di posisi teman ini sudah mengarah kepada identitas sukses. Tadi ada dua identitas. Namun dampak posisi teman ini, murid akan bergantung kepada satu orang. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, sehingga hanya mengandalkan orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus di sekolah
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal ke kelas, kerjakan tugas tambahan untuk peninggalan kalian. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol. Jadi dalam posisi pemantau atau monitor ini, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional. Jadi mengingatkan kembali anak didik kita terhadap, mulai mengingatkan terhadap keyakinan kelasnya. Selanjutnya pada posisi yang paling tinggi itu adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya kalian? Maaf Bu, saya lupa tes semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengenal alam saya Bu. Baik, kalau kalian mau kenal alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setiap alamat kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda kalian. Ada lagi yang bikin program kalian agar tidak akan terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol disarankan untuk pemimpin berbagai visi. Oke, jadi posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru. Suara manajer ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Jadi memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Oke, kira-kira dari video tersebut ada yang ingin memberikan refleksi mengenai posisi kontrol guru. Jadi yang terakhir itu adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa kira-kira bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, belum ada yang pernah. Oke, jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sifatnya satu arah, jadi dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh guru tanpa kesepakatan dari siswa. Perbedaan dari keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan anak didik kita dengan gurunya. Jadi ada kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi nanti keyakinan kelas ada beberapa cirinya. Oke, jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas ini masih bersifat abstrak. Jadi menggunakan pernyataan-pernyataan yang masih universal. Contohnya, ketika misalkan peraturan kelas biasanya dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau di dalam keyakinan kelas ini diubah dalam bentuk positif yang sifatnya universal, misalkan cintai kebersihan. Jadi kita menggunakan kata-kata yang positif.
positif. Jadi kemudian jangan misalkan peraturan kelas dilarang mengganggu temannya. Kalau di keyakinan kelas, di situ kita simpulkan menjadi saling menghargai. Jadi segala di pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi sifatnya universal sehingga jumlahnya tidak banyak, namun pelaksanaannya nanti banyak yang dicakup. Jadi sifatnya umum. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini perbedaannya itu kalau peraturan itu bersifat satu arah, keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan murid. Ini ada contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 71 yang saya terapkan. Saya melibatkan anak didik kita di dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dituliskan di dalam sticky note, kemudian ditempelkan di kertas karton. Jadi anak kita semangat membuat apa-apa yang mereka yakini bisa dilaksanakan dengan baik sampai semester ke depan. Nah, itu sekilas cara pembuatan keyakinan kelas di kelas 71. Kemudian materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi itu, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah atau memvalidasi kebutuhan murid, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Adapun tahapan segitiga restitusi ini tidak mutlak harus menstabilkan identitas terlebih dahulu, tergantung bagaimana cara kita menangani permasalahan anak didik kita. Bisa saja kita memulai dengan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas anak, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Contoh kalimat menstabilkan identitas ada beberapa, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak, kalimat menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oke, ini adalah contoh kasus penanganan segitiga restitusi.
Oke, ini adalah contoh kasus. Ini salah satu siswa kita terlambat mengikuti upacara bendera dan berusaha tetap datang ke sekolah melewati pintu utama. Ia berlari dan segera mungkin bergabung dalam barisannya. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan. Oke, ini menjadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Bagaimana cara kita menangani anak didik kita dengan sebuah disiplin positif. Jadi, bagaimana cara kita menanamkan pada diri anak kita supaya mereka tidak merasa takut pada kita. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Saya ingin meminta satu atau dua orang rekan memberikan refleksinya apa yang bisa didapatkan dalam kegiatan diseminasi aksi nyata ini. Oke, kira-kira di antara Bapak Ibu siapa yang ingin memberikan refleksi? Oke, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Setelah mendapat materi tentang ini dan tentang pelajaran ini sangat banyak menurut saya pelajaran yang saya dapat. Yang pertama itu kalau saya sudah bisa menjelaskan yang peraturan sekolah dengan keyakinan di kelas, dan harusnya kita terapkan bukan peraturan di kelas tetapi keyakinan dalam kelas, karena kalau peraturan itu hanya sifatnya satu arah, sedangkan kalau keyakinan itu kita libatkan siswa, jadi akhirnya dia juga bisa bisa melakukan konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, kita juga tadi belajar tentang apa yang harus kita lakukan sebagai guru, ya, jangan menghukum anak-anak, tetapi sebenarnya yang kita lakukan kita sebagai manajer. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan apa sama Ibu? Bagus sekali refleksi dari Ibu bahwa di dalam diseminasi ini ada beberapa hal yang telah kita pelajari, mulai dari ada 7 konsep inti
inti dari budaya positif. Tadi telah dipaparkan bahwa Ibu sudah memahami sebenarnya apa yang sepatutnya kita terapkan dalam kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Kemudian bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Oke, jadi guru karena kita dibatasi oleh waktu, jadi saya sudah simpulkan pertemuan kita pada hari ini bahwa dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi kontrol sebagai manajer dapat menuntut murid-murid kita menjadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pengibasan aksi nyata yang dilakukan oleh rekan kami, Pak Senal, sudah sangat bagus dan memberikan pencerahan tentang budaya positif dalam menangani murid sesuai kebutuhannya. Berikut video implementasi pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, banyak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan. Oke, jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan pelaturan. Keyakinan kelas ini kita sepakati secara bersama antara bapak dengan kalian ya. Kalau sudah selesai menuliskan keyakinan kelas, silakan ditempelkan di atas saya. Jadi secara bergantian silakan ditempelkan keyakinan kelasnya. Oke, silakan. Cepat-cepat. Cepat mentempelkan. Bisa satu, bisa dua. Jadi cepat ya. Oke, sudah semua? Oke, silakan ditempel yang belum, cepat-cepat. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Jadi Bapak bacakan keyakinan kelas yang akan kita sepakati selama 1 semester ke depan. Yang pertama itu ada saling menghargai. Kemudian yang kedua, jadi saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan kelas, kemudian menghormati guru dan teman-teman. Selanjutnya sifat disiplin. Jadi ada beberapa. Oke, pada disiplin. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini berdasarkan apa yang telah
saling menghargai, mencintai kebencian, dan bertanggung jawab. Video implementasi penerapan segitiga restitusi. Video implementasi Silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Apakah kamu tahu alasan Bapak memanggilmu ke sini? Iya Pak, saya tahu. Tadi pagi saya terlambat ikut upacara. Gak apa-apa terlambat, Nak. Bapak pun pernah terlambat waktu sekolah dulu. Namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Iya Pak, Kalau boleh tahu, kenapa kamu terlambat hari ini? tadi malam saya kasihkan main HP sehingga saya lupa waktu Pak. Apakah tidak ada yang membangunkan tadi pagi di rumahnya? Ada Pak, ibu saya sudah membangunkan tapi saya bodo amat Pak. Oke, sebenarnya Bapak sangat menghargai tindakan kamu. Meski terlambat tetapi tetap sampai ke sekolah. Kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu seperti memanjat pagar di belakang sekolah. Iya Pak. Kalau terlambat ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya telah melanggar. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin dan tanggung jawab Pak. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahan hari ini? Tentu saja Pak. Apa rencana yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal dan mengaktifkan alarm HP saya, dan juga saya akan memberitahu ibu saya agar membangunkan saya lebih awal Pak. Kapan rencana perubahan ini kamu lakukan? Besok Pak. Oh, besok ya, Nak? Iya, Oh, Pak. kalau begitu baiklah, Nak. Terima kasih, mau berubah menjadi lebih baik. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulkarnain, saya kelas 81. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Guru yang telah mengajak saya untuk berdiskusi menyelesaikan masalah saya tadi. Dan saya berjanji tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Sekian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan mengenai budaya positif. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.